Assalamualaikum sahabat guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas upaya pemulihan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Rahmat Surya. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Melihat berbagai tantangan yang terjadi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek mencoba untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek guna mengatasi permasalahan yang ada ialah dengan mencanangkan kurikulum Merdeka. Beberapa karakteristik yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus kepada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar antara lain literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kemampuan peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan ragam keterampilan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Ada 6 ragam keterampilan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah critical thinking. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan memecahkan masalah atau problem solving sangat penting bagi guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka belajar. Di sini maksudnya ialah jika guru dapat berpikir kritis dan memperoleh keterampilan pemecahan masalah yang baik, siswa dapat menyesuaikan keterampilan itu juga. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi. Era digital abad ke-21 adalah tentang teknologi. Saat ini, teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat di seluruh dunia. Penggunaan gadget dan internet, khususnya media sosial, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hal ini juga berdampak signifikan terhadap aktivitas belajar guru dan siswa. Guru perlu mempertimbangkan hal ini ketika belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya yang ketiga, melakukan discovery learning. Metode pembelajaran discovery learning adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk mendorong siswa menemukan pengetahuannya sendiri atau secara mandiri. Metode pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk belajar dengan mandiri atau secara aktif dan mandiri. Yang keempat, melakukan kolaboratif dan blended learning. Guru juga diharapkan mampu melakukan pembelajaran kolaboratif dan blended learning. Sebuah ciri dari digital 4.0 adalah bahwa menekankan budaya kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif mempersiapkan siswa untuk terbiasa menjalankan budaya kolaboratif dan merangsang kemampuan mereka untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang kelima adalah mengoptimalkan potensi siswa. Guru diharapkan memiliki keterampilan kepemimpinan dan mengembangkan pribadi siswa untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Guru perlu memahami bahwa setiap potensi siswa berbeda dan perlu dikembangkan, mengembangkan dan memperkuat rasa percaya diri untuk mengembangkan potensi dan bakat siswa. Yang keenam, membuat media belajar menarik. Siswa lebih senang dan ingin belajar dengan media pembelajaran yang menarik. Oleh karena itu, guru di era digital perlu memiliki keterampilan merancang secara teknis media pembelajaran yang menarik, seperti video pembelajaran, podcast, dan audiobook, hingga chart dan infogram.
Dengan cara ini, siswa akan tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan keunggulan kurikulum Merdeka. Yang pertama ialah keunggulan dari kurikulum Merdeka, materi menjadi lebih sederhana, mendalam dan fokus pada materi yang esensial. Oleh karenanya, peserta didik dapat belajar lebih dalam dan tidak terburu-buru. Selanjutnya, lebih merdeka atau guru memiliki keleluasaan untuk mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidik dan peserta didik. Dan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif, yang mana pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan mengeksplorasi isu-isu aktual. Dan yang paling menarik adalah mengapa kurikulum Merdeka yang dijadikan opsi. Yang pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Dan yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalisasinya, bagaimana kurikulum tersebut diterapkan, merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom, berlandaskan ilmu pendidikan, sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda, sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Itulah tadi penjabaran tentang upaya pemulihan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.